Igtanim homsan qobla homsin, ayataka qobla mautika, wasihataka qobla sukmika, wa parogoka qobla suglika, wasababaka qobla haromika, waginaka qobla pakrika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mana yang 5 perkara ini? Yang pertama, hayataka qobla mautika, hidupmu sebelum matimu. Jadi manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang masa matimu. Karena hidup di dunia hanya sementara, tidak ada yang berguna, tidak ada yang abadi selamanya, semuanya akan binasa. Maka dari itu kita harus memanfaatkan hidup kita dengan belajar bekerja, belajar mencari ilmu, belajar ibadah lebih baik lagi, belajar dan belajar, karena belajar itu tidak ada batasnya. Kalau kita di dunia hidup tidak ada amalan kebaikan, amalan-amalan yang berfaedah, maka kita berpulang ke rahmatullah tidak membawa apa-apa dan tidak membawa bekal satupun. Maka manfaatkan hidup kita sebelum kematian. Karena hidup manusia itu beda dengan hewan. Kalau hewan, kalau sudah mati sudah menjadi tanah. Tetapi kalau manusia, kalau sudah mati ada pertanggungjawaban, ada yang harus dihisab. Mata kita dipertanggungjawabkan, telinga kita dipertanggungjawabkan, tangan kita dipertanggungjawabkan. Semua anggota tubuh dipinta pertanggungjawaban. Maka kita harus memanfaatkan hidup kita semaksimal mungkin, semampu kita, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, supaya kematian kita ada dalam keselamatan, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasihataka qobla sukmika, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Jadi manfaatkan sehat kita semua, karena semuanya kalau sudah sehat pasti akan enak. Makan terasa enak, tidur terasa enak, semua aktivitas terasa enak. Tetapi kalau sudah sakit, makan pun tidak enak, tidur pun tidak enak, dan semua aktivitas pun tidak enak, tidak berenergi. Kenapa? Karena sakit. Nah, maka dari itu kita manfaatkan sehat kita sebelum sakit untuk bekerja, belajar, beribadah kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan terus kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Yang ketiga, wasababaka qobla haromika, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau kita masih dalam keadaan muda, kita harus memanfaatkan waktu kita, karena waktu muda itu tenaganya masih kuat,
otaknya masih encer, masih cerdas, dan nafsunya masih tinggi, maka manfaatkan masa mudamu dengan belajar, dengan menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal yang lainnya. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, karena sudah tua kita akan lemah, semuanya akan lemah, pikiran lemah, tenaga lemah, semua pun akan lemah. Maka manfaatkan masa mudamu. Yang keempat, waginaka qobla pakarika, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Harta kita punya, maka manfaatkan harta kita di jalan Allah. Ada yatim piatu, kita sumbang sedekahnya. Ada yang membutuhkan kepada kita, kita tolong, kita bantu. Ada orang miskin, kita bantu. Ada orang duafa, orang yang lemah, kita bantu dengan harta kita. Karena kalau tidak dimanfaatkan di jalan Allah itu harta, maka harta itu akan menuntun kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu kaya kita, waktu punya harta kita, sebelum datang kemiskinan mendatang untuk kita semua. Itu yang keempat. Yang kelima, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kita punya luang untuk beribadah kepada Allah, banyak itu luang waktu. Sholat 5 waktu kita harus lakukan, jalankan, amalkan. Semua perintah Allah kita kerjakan. Itu waktu luangmu kita harus manfaatkan sebelum masa sibuk. Udah tua mah pasti sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin pekerjaan, sibuk ngurusin semua amalan yang disibukkan atau pekerjaan yang disibukkan. Maka manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara waktu hidupmu, sebelum waktu matimu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Barakallahu fikum.